ditolerir atau bisa dimaklumi. Tapi ada juga resiko yang memang yang tidak dapat diterima. Contohnya misalnya kebakaran, itu resiko besar itu. Karena kalau itu kita terima ya bisa saja membuat mundur perusahaan itu kalau terjadi kebakaran. Tapi kalau misalnya resiko persaingan IT, misalnya persaingan kadang ada perusahaan-perusahaan lain yang menjatuhkan perusahaan kita karena persaingan IT, itu hal wajar. Namanya orang persaingan bisnis ya seperti itu. Apalagi kalau IT. Coba saja kalian lihat atau perhatikan IT itu di mana-mana. Di mana-mana situs atau website diperkenalkan. Contohnya ini Zoom. Aplikasi Zoom ini kan aplikasi Zoom untuk yang sekarang ini yang lagi bumerang atau yang banyak digunakan untuk online. Yang kelima, pengendalian risiko atau trade the risk. Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif pengendalian risiko dengan cara menghindari risiko, mengurangi frekuensi terjadinya risiko, mengurangi konsekuensi dari terjadinya risiko, mentransfer risiko secara penuh atau sebagian kepada pihak lain yang lebih kompeten menangani risiko tersebut dan mempertahankan risiko. Jadi ini yang pengendalian risiko. Biasanya itu kalau di perusahaan ada yang namanya manajer IT atau supervisor. Nah, itu akan diserahkan ke orang yang lebih kompeten. Karena kalau di IT itu kan beberapa juga bagiannya aja. Ada yang namanya sistem analis, sistem engineer, manajernya, promote-nya atau sales-nya atau supervisor-nya. Dan itu bagian-bagian yang saya sebut tadi itu ada memang yang diperuntukkan untuknya. Jadi biasanya itu kalau di perusahaan itu selalu ada namanya manajernya untuk mengevaluasi atau menilai kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan itu. Yang keenam, pemantauan dan telaah ulang atau monitor and review adalah proses evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari. Jadi kita harus selalu juga namanya menyusun strategi, karena risiko itu ya kita tidak bisa hindari. Risiko itu kan ibaratnya suatu masalah ya. Nah ya ada namanya penyelesaiannya, dan makanya kita harus dibutuhkan namanya menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana supaya agar meminimalisir risiko yang ada ya. Identifikasi risiko merupakan upaya sistematis untuk mengetahui adanya risiko dalam aktivitas organisasi. Jadi kita harus mengidentifikasi risiko yang secara sistem atau terstruktur dalam aktivitas organisasi. Lalu untuk menganalisis risiko menggunakan analisa kualitatif untuk memberikan gambaran tentang tingkat risiko. Jadi maksudnya ini kita menganalisa kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, kebalikan ini kualitatif adalah kuantitatif. Karena kalau kuantitatif adalah jumlah, kalau kualitatif yaitu ya secara mendalam apa yang ada di dalam perusahaan itu. Dengan menggunakan skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diidentifikasi. Setelah dianalisa, selanjutnya dievaluasi. Ya, jadi kalau kita sudah dapat risiko itu, apabila setelah dianalisa ya akan dievaluasi bagaimana tingkat atau dampak ke depannya. Suatu risiko akan memberikan makna yang jelas bagi stakeholder. Jadi akan memberikan makna bagi, ini maksudnya stakeholder adalah pemiliknya ya, atau direkturnya, jika diketahui apakah risiko tersebut signifikan bagi kelangsungan bisnis. Jadi ini maksudnya signifikan ya yang sesuai dengan kelangsungan bisnis, sehingga diperlukan tindak lanjut dari penilaian risiko
untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak, akan menentukan prioritas pengendalian risiko. Setelah dilakukannya evaluasi risiko, selanjutnya dilakukan pengendalian risiko. Jadi kalau kita sudah menganalisa, mengevaluasi, maka akan dilakukan pengendaliannya. Jadi ada step-stepnya itu ya, kalau ingin menyelesaikan suatu risiko. Tidak langsung kita misalnya ada contoh lah, saya katakan misalnya kalau kebakaran langsung misalnya kita mau mematikan api itu ya, ada juga step-stepnya bagaimana caranya, karena ada juga kan dampaknya itu untuk pekerjaannya apabila tidak melakukan struktur ketiga dalam memadamkan kebakaran. Sama juga dengan IT. Nah, kalau misalnya kita langsung menyelesaikan, misalnya kita dihack atau website kita dihack, kita langsung mau mencari solusinya, langsung misalnya kita ganti website supaya tidak dihack. Nah, itu secara sangat singkat kalau begitu. Makanya kita harus cari pemecahannya dulu. Misalnya kita mencari nomor IP-nya dari mana, misalnya ini yang hack kita punya yang hack kita punya website. Nah, setelah itu ya kita juga harus melakukan peningkatan jaringan, misalnya memasang firewall atau memasang SSH di setiap website, setiap alamat website, supaya tidak mudah dihack. Pengendalian adalah proses pengaturan alat pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang positif. Proses pengendalian risiko yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi apabila kita ingin mengendalikan suatu risiko, maka akan terjadi seperti yang ada di bawah ini. 1. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi risiko, dapat ditentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Pengendalian lebih lanjut tidak dilakukan jika risiko dapat diterima atau generally acceptable. Jadi apabila risiko itu bisa kita terima, maka akan kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya tidak diterima, kita tidak bisa analisa itu risiko itu atau mengevaluasi. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ada memang risiko yang normal, yang wajar-wajar kita terima. Misalnya kalau kita di IT ini, taruhlah saya katakan, karena kadang kan itu misalnya biasa website orang tidak bisa mengakses dari luar.